Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amor Setiawan dengan NIM 180450002. Kali ini saya akan memberikan video presentasi untuk pengganti ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Geografi Regional Dunia. Oke, materi yang pertama yang saya bahas adalah mengenai kita akan membahas mengenai benua di dunia. Oke? Benua di dunia pada dasarnya dibagi menjadi beberapa, yang biasanya benua memiliki keterkaitan dengan benua lainnya. Maksudnya saya di sini adalah benua itu ada keterkaitannya. Misalkan pada benua Eropa dan Asia, sebenarnya itu adalah satu benua. Namun dalam beberapa buku itu dipisahkan. Kemudian ada Afrika. Eropa, Asia, dan Afrika itu sebenarnya memiliki satu kesatuan karena mereka dihubungkan oleh satu daratan. Dan dengan Afrika, Asia atau Eurasia ini dipisahkan dengan namanya terusan Suez. Selanjutnya adalah Amerika. Nah, Amerika ini dibagi lagi menjadi Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Namun, sebagian besar buku menyatukan kedua benua itu menjadi satu benua Amerika saja. Selanjutnya ada benua Australia. Nah, di dalam benua Australia ini hanya terdiri dari beberapa negara, yaitu negara paling luas adalah negara Australia, kemudian Selandia Baru, dan negara Oseania lainnya, yaitu adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun memiliki ketinggian negara yang tidak terlalu tinggi juga sih. Berikutnya kita akan membahas samudra yang ada di dunia. Nah, di samudra di dunia ini terbagi menjadi beberapa, yaitu samudra Antartika atau samudra selatan, yaitu terletak di, kita lihat dalam gambar ini adalah terletak di bagian selatan, yaitu dengan berbatasan dengan Antartika. Oh, saya melupa tadi bahwa ada benua namanya benua Antartika juga. Oke, selanjutnya Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini adalah samudra yang terletak di bagian selatan benua Asia, di bagian timur benua Afrika, di bagian barat benua Australia, dan di bagian utaranya benua Antartika. Di samudra ini adalah salah satu samudra yang paling panas di dunia, karena samudra ini terletak kebanyakan berada di wilayah Khatulistiwa. Nah, selanjutnya ada benua Arktik atau benua Samudra Arktik. Maksudnya Samudra Arktik ini terletak di bagian laut yang terletak di bagian utara, di bagian kutub utara. Selanjutnya ada lagi namanya laut Pasifik. Nah, Laut Pasifik ini terletak di bagian barat, benua Amerika. Dia memiliki wilayah yang sangat luas. Karena itu bagian utara benua ini, bagian utara dan bagian selatan ini memiliki arus yang lumayan dingin, sementara di bagian tengah Samudra Pasifik memiliki arus yang sangat panas karena dipengaruhi oleh berada di letak khatulistiwanya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai region yang saya bahas yang kami pelajari di Geografi Regional Dunia. Yang pertama adalah di Asia. Di Asia terbagi menjadi 4 region utama, yaitu adalah region Asia Tenggara, region Asia Selatan, region Asia Timur, dan region Asia Barat, atau bisa disebut juga sebagai Timur Tengah. Kemudian ada namanya Eropa. Nah, di Eropa ini dibagi menjadi Eropa bagian Barat, Eropa bagian Timur, Eropa bagian Selatan, Eropa bagian Utara, dan Eropa yang lain. Kemudian adalah Afrika.
Secara garis besar, Afrika hanya dibagi menjadi dua daerah sub yang besar kami pelajari, yaitu adalah Afrika bagian utara atau daerah Al-Maghribi dan kemudian di daerah sub-Sahara bagian selatan, yang dimana kebudayaan mereka adalah kebudayaan asli Afrika, sedangkan di bagian utara itu lebih didominasi oleh budaya-budaya Arab. Kemudian adalah Australia dan Oceania. Nah, di benua Australia dan Oceania ini kami hanya mempelajari bagaimana seluk-beluk benua Australia, kemudian Oceania, Selandia Baru dan negara yang sekitarnya. Bahwa di negara ini terkecuali Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini adalah wilayah negara pulau-pulau yang sangat kecil dan memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Kemudian region Amerika Utara dan Tengah, kemudian Amerika bagian selatan. Nah, di region Amerika bagian tengah ini, Amerika Utara bagian tengah ini, kami membahas bahwa dia itu ada Amerika bagian utara itu hanya terdiri dari 3 negara saja. Sedangkan di Amerika bagian tengah itu terdiri dari banyak negara dan memiliki jumlah luas yang tidak terlalu dan juga lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Hispanik. Kemudian adalah Amerika bagian selatan. Nah, Amerika bagian selatan ini hampir sama dengan Amerika bagian tengah. Dia itu dipengaruhi oleh budaya Latin atau budaya Hispanik bisa dan juga budaya Portugis khususnya di Brazil. Selanjutnya kita akan membahas lempeng utama di dunia. Lempeng utama di dunia kebanyakan diberi nama berdasarkan tempat atau wilayah di mana lempeng itu berada. Nah, saya contohkan pertama ada lempeng Afrika, yaitu ada lempeng yang berada di benua Afrika. Kemudian ada lempeng Antartika, yaitu ada lempeng berada di Antartika atau di bagian selatan di bumi. Kemudian ada lempeng Australia atau Indo-Australia adalah lempeng yang terletak di benua Australia dan bagian timur Indonesia, yaitu termasuk Pulau Papua, kemudian pulau-pulau kecil lain yang sekitar itu. Kemudian adalah namanya Eurasia. Nah, Eurasia ini adalah terdiri dari lempeng Eropa, lempeng Asia, terkecuali lempeng Asia bagian selatan, karena lempeng Asia bagian selatan itu adalah bagian dari sub anak lempeng India. Kemudian ada namanya lempeng Amerika Utara. Ada juga lempeng Amerika bagian selatan. Dan lempeng yang dominan adalah lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini ada lempeng yang di Oceania tadi, karena di pulau-pulau yang di Oceania tadi itu adalah wilayah yang paling tinggi di antara lempeng tersebut. Jadi bagian yang tidak tinggi itu menjadi sebuah laut, sedangkan daerah yang lebih tinggi akan menjadi sebuah pulau di lempeng Pasifik. Oke, kita akan selanjutnya yaitu adalah mengenai Asia Selatan. Kita akan membahas mengenai Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah suatu wilayah yang terpisah diri secara geografis di benua Asia. Kemudian dia secara tektonisme juga berbeda karena ini diletak di sekitar sub atau anak benua India. Jadi otomatis di bagian Asia Selatan ini kebanyakan terpengaruh oleh budaya India yang beraneka ragam itu. Nah, berikutnya kita akan membahas negara yang ada di Asia Selatan. Yang pertama adalah India. India ini beribu kota di New Delhi dan adalah bagian terbesar, mencakup lebih dari 80% wilayah Asia Selatan. Berikutnya ada Pakistan, kemudian ada Afghanistan. Pakistan ibu kotanya ya Islamabad. Sebelumnya adalah Karachi, kemudian dipindahkan ke Islamabad. Kemudian ada Afghanistan yang beribu kota di Kabul. Kemudian ada Nepal di Kathmandu, ada Bhutan di Thimphu, ada Bangladesh di Dhaka, ibu kotanya Sri Lanka di Colombo, ada Maladewa atau Maldives yang beribu kota di Mal. Nah, Asia Selatan juga ini budayanya lebih juga terpengaruh oleh budaya Eropa.
khususnya berbudaya Inggris, karena di wilayah Asia Selatan ini mayoritas memang dijajah oleh kolonialisasi oleh Inggris. Itu kenapa benua India ini bersama negara Burma itu adalah disebut sebagai British Raj, yaitu adalah wilayah kekuasaan Britania Raya sangat luas yang meliputi dari Pakistan, India, kemudian ada Bangladesh, ada Myanmar, Sri Lanka. Ini dulu adalah wilayah jajahan Belanda, tapi dia menjadi wilayah pendudukan di bawah Inggris. Kemudian ada Maladewa, Afghanistan. Afghanistan ini adalah wilayah protektorat atau wilayah yang diduduki, sama jatuhnya seperti Nepal dan Bhutan, yaitu memiliki perjanjian dengan dengan Britania Raya. Oke, batas wilayahnya. Di bagian utara itu adalah Cina atau Tiongkok. Kemudian di bagian selatan adalah Samudra Hindia. Bagian barat adalah, kita bisa melihat, adalah Laut Arab dan Iran. Di bagian timur ada Burma atau kita sebut sebagai Myanmar. Dan juga ada Indonesia berbatasan secara laut. Berikutnya kita akan membahas mengenai sungai-sungai penting yang ada di Eropa. Nah, di dalam peta ini kita bisa melihat sungai-sungai yang penting di dalam Eropa, yaitu adalah Sungai Volga. Sungai Volga ini adalah salah satu sungai yang paling panjang di benua Eropa, karena sungai ini membentang dari Laut Kaspia sampai menuju hampir ke Saint Petersburg atau ke Laut Baltik. Nah, kemudian ada namanya Sungai Danube. Nah, Sungai Danube ini adalah sungai yang membentang dari Laut Hitam sampai kira-kira ke Sungai Rhine. Itu jika Sungai Danube hampir ke Sungai Rhine. Sungai ini juga menjadi sungai internasional, di mana banyak negara-negara yang tidak mempunyai laut di Eropa menggunakan sungai ini sebagai sarana transportasi mereka menuju laut lepas, karena sungai ini salah satu sungai paling besar, jadi bisa dilalui oleh kapal kecil sampai kapal yang sedang. Kemudian ada lagi Sungai Ural. Sungai Ural ini adalah sungai yang terdapat di pegunungan Ural, dan Ural ini sendiri banyak yang menjadikannya sebagai batas antara Eropa dan Asia. Dan Sungai Ural ini juga bermuara pada pegunungan Ural, dan lebih tepatnya ini berada di wilayah Republik Federasi Rusia. Kemudian ada Sungai Dnieper. Nah, sungai ini juga bermuara ke Laut Hitam, juga berasal kira-kira dari wilayah Rusia. Kemudian ke Belarusia, lalu ke Ukraina dan sampai ke Laut Hitam. Selanjutnya ada Sungai Don. Sungai Don ini juga bermuara ke Laut Hitam dan berada di wilayah Rusia. Kemudian adalah Sungai Rhine. Sungai Rhine ini adalah salah satu sungai internasional untuk negara alternatif selain Sungai Danube, yaitu sungai untuk pelayaran internasional menuju laut. Bedanya, sungai ini bermuara ke Laut Utara. Berarti sungai ini juga bermuara ke utara, yaitu di sekitar negara Belanda dan negara Belanda. Ada lagi sungai-sungai yang lain seperti Sungai Seine, ada lagi Sungai Lorraine, Sungai Tagus di Iberia, kemudian ada Sungai Po yang berada di Italia, Sungai Vistula yang berada di Polandia, dan sungai-sungai lain. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang landmark yang berada di Amerika bagian selatan. Nah, apa aja landmark yang terkenal? Ada 5 landmark yang terkenal. Yang pertama adalah Machu Picchu, yaitu berada di wilayah Peru, yaitu adalah kuil bangsa suku-suku tradisional di sana. Kemudian ada lagi namanya Torres
Del Paine National Park yang berada di wilayah Chile atau di bagian selatan Chile yang dekat dengan wilayah Antartika. Berikutnya ada lagi Salar de Uyuni, adalah sebuah danau. Ya, ini khususnya inilah danau yang banyak sekali dengan garam. Jika danau ini bentuknya sangat sangat putih. Jadi kalau kita ke sana, danau ini bisa untuk menjadi kaca seperti itu. Kemudian ada lagi landmark yang lain seperti Sacred Valley atau lembah Sacred, yaitu ada berada juga di wilayah Peru. Dan yang terakhir adalah ikonik di Brazil adalah patung Kristus Pembebas yang berada di wilayah kota berada di salah satu kota di Brazil, yaitu kota Rio de Janeiro atau ibu kota Brazil lama. 5 daerah tambang yang berada di bagian benua Amerika Utara. Oke, kita bisa lihat yang pertama adalah tambang Henderson. Nah, tambang Henderson ini terletak di wilayah Amerika Serikat. Kemudian ada tambang Creepy Creek, yaitu juga berada di Amerika Serikat, tempatnya di Montana atau di Montana di sini. Kemudian ada namanya Climax, juga terletak di Amerika Serikat. Ada namanya Skylight nomor 3. Kemudian ada Wild Angel Mountain, yaitu terletak di wilayah pegunungan Amerika. Berikutnya kita akan membahas yaitu adalah gurun yang terletak di Australia. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, Australia ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa gurun utama, yaitu gurun Australia besar. Kemudian ada gurun lain, yaitu adalah gurun Great Victoria Desert, yaitu gurun yang terletak di bagian tengah Australia. Kemudian lagi ada namanya Great Sandy Desert atau gurun berpasir besar, juga terletak di bagian Australia bagian barat, dan Tanami Desert di wilayah Australia di tengah bagian Australia juga. Kita akan kembali lagi ke laut penghubung atau laut yang sangat berperan dalam pelayaran di dunia. Yang pertama kita akan tahu adalah Laut Cina Selatan, yang dimana laut ini menjadi laut persengketaan di dunia karena menjadi sarana penghubung impor ekspor di wilayah dunia. Bahkan kalau mau dari China ke Eropa atau Eropa ke China atau ke negara-negara lain, pasti kebanyakan melewati selat ini. Karena ini adalah jalur perdagangan yang sangat penting, bahkan dulu sebagai jalur sutra. Berikutnya ada lagi Laut Arab. Laut Arab ini sangat penting. Kenapa? Karena juga ini jalur perairan juga. Dan juga di Laut Arab ini banyak sekali barang tambang mineral dan juga gas yang terdapat di sini. Kemudian ada lagi Laut Mediterania. Sejak dahulu kala dari zaman Romawi, laut ini sangat berpengaruh karena laut ini yang menghubungkan negara-negara Eropa dan Afrika bagian utara. Dan yang terakhir adalah berikutnya adalah Laut Karibia. Laut Karibia ini adalah laut yang dimana ada negara-negara Karibia atau Antillen besar dan Antillen kecil berada. Dan di sini laut ini adalah salah satu laut dengan pesona pariwisata yang sangat banyak dimanfaatkan di dunia untuk pariwisata. Kemudian ada laginya Laut Utara. Laut Utara ini adalah laut yang berada di wilayah Norwegia dan Skandinavia ini. Yang dimana Laut Utara ini mengandung banyak, sama seperti Laut Arab, banyak mengandung mineral dan gas alam, sehingga banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan kegiatan perekonomian bagi negara-negara yang memiliki wilayah di sini, dan juga sebagai tempat penangkapan ikan paus dan penjaringan ikan yang luas. Berikutnya kita akan membahas mengenai gunung dan pegunungan yang terdapat di beberapa region. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang
eh, gunung dan pegunungan yang ada di region Afrika bagian utara atau Al-Maghribi. Nah, pertama adalah kita akan membahas ini. Ini adalah bagian dari pegunungan Atlas atau pegunungan yang terletak antara Maroko bagian tengah sampai ke wilayah Tunisia. Berarti melewati negara Aljazair juga. Pegunungan ini terletak di bagian utara, sehingga di utara pegunungan ini wilayahnya akan cenderung lebih subur karena mendapat pengaruh dari pegunungan tersebut. Selanjutnya dan gunung yang terkenal di wilayah Afrika bagian utara adalah gunung Jebel Topkal atau gunung Topkal, karena dalam bahasa Arab Jebel atau Jabal berarti gunung. Berikutnya adalah di Australia dan Oseania. Nah, pegunungan yang terkenal adalah pegunungan pemisah besar. Nah, pegunungan pemisah besar ini adalah pegunungan di sini, yang di mana pegunungan ini memiliki puncak tertinggi adalah Gunung Koiskiso. Adalah gunung yang dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, secara kontinental, gunung yang tertinggi adalah Gunung Jayawijaya yang terletak di Pulau Papua. Karena Pulau Papua itu sebenarnya termasuk ke dalam region Oseania, Australia dan Oseania. Selanjutnya adalah di Eropa bagian selatan. Kita kembali ke Eropa bagian selatan. Nah, di Eropa bagian selatan ini ada namanya pegunungan Alpen, yaitu adalah pegunungan yang terletak di wilayah Swiss. Kemudian bersambung ke wilayah Italia, kemudian wilayah Austria. Dengan salah satu gunung terkenal adalah Gunung Etna yang berada di Italia. Berikutnya ada lagi di Amerika bagian utara. Nah, Amerika bagian utara ini juga terkenal karena di wilayah Amerika bagian utara selain wilayahnya yang luas, memiliki wilayah pegunungan, yaitu adalah pegunungan Rocky. Pegunungan Rocky ini adalah pegunungan yang sangat panjang, mulai dari Alaska, kemudian sampai ke wilayah perbatasan antara Amerika dengan Kanada. Yaitu berarti dia hampir ke wilayah Oregon. Dan gunung terkenal adalah Gunung Denali. Kalau nggak salah ini Denali ini adalah nama asli dari gunung. Sebelumnya ada nama Eropanya, tapi saya lupa. Jadi yang terkenal adalah Gunung Denali. Karena puncak Denali ini lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah di Amerika Selatan. Nah, di Amerika Selatan ini adalah salah satu pegunungan yang terkenal adalah Pegunungan Andes. Nah, Pegunungan Andes ini mulai dari wilayah Peru, kemudian sampai ke wilayah Bolivia di sini. Itulah kenapa Bolivia itu adalah satu negara yang paling tinggi di dunia karena terletak di atas Pegunungan Andes. Kemudian ke Chile dan Argentina itu memiliki perbatasan, yaitu adalah perbatasan Pegunungan Andes tersebut. Dan gunung yang terkenal yaitu adalah Gunung Aconcagua. Nah, Aconcagua ini adalah gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Argentina dan Chile tersebut. Nah, oke, itu aja materi yang ingin saya bahas. Terima kasih telah menonton. Lebih dan sangat kekurangan yang saya ucapkan, saya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.